Ya, shalom. Baik, pesan Tuhan ini adalah tentang kegigihan yang menghasilkan pencapaian. Ya, pagi ini kita akan sama-sama belajar, termasuk saya, untuk sama-sama dikuatkan kembali, sama-sama menguatkan kembali iman kita, persistensi kita, dan konsistensi kita dalam pengirian kita pada Tuhan. Buat saya pribadi, ketika mendapatkan pesan ini tentang kegigihan, tentang persistensi, tentang konsistensi, atau berjalan terus-menerus dalam kegigihan, saya mencari siapa orang yang bisa menunjukkan kalau dia itu punya kegigihan, kalau dia punya konsistensi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang seorang atlet bulu tangkis yang namanya Rudy Hartono. Beliau itu pernah menjadi juara All England 8 kali. Ini rekor yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan dia punya satu moto. Dia katakan, kasih saya satu angka lagi. Nah, ini suatu yang luar biasa. Apa tuh artinya? Kasih saya satu angka lagi. Kasih saya satu angka lagi. Jadi kalau kita perhatikan dan kita pelajari, kita lihat dalam sejarah pertandingan beliau, Rudy Hartono, dia pernah mengalami satu pertandingan, waktu itu masih 3 set, satu set itu 15 angka. Ronde pertama atau set pertama, dia itu kalah telak, yaitu dia cuma mendapat 4 angka melawan 15 angka lawannya. Bagi seorang atlet, ataupun mungkin ibu bapak pernah melakukan pertandingan, untuk tertinggal dalam satu set itu sudah berat untuk mengejarnya. Lalu masuklah ke set kedua. Di set kedua, posisi yang terjadi adalah dia mendapat angka 0. Sedang lawannya sudah memimpin angka 14. Artinya apa? Hanya tinggal satu angka lagi menuju kekalahan. Bukan menuju kemenangan, menuju kekalahan. Kalau saya ada di posisi itu, walaupun saya suka olahraga juga, saya senang dengan olahraga yang jenis game ini, seperti bulu tangkis ini. Saya sudah down, saya mungkin sudah menyerah, saya berikan saja satu angka itu untuk orang lain, dan saya akan menjadi orang yang kalah. Tapi, apa yang Rudy Hartono ini lakukan? Ketika posisi di 0-14, dan waktu itu bola boleh beralih kepada dia mengatakan, berikan saya satu angka. Berikan saya satu angka. Dan dia lakukan 1-14, 2-14, 3-14, 4-14, selanjutnya sampai 14-14. Yang mengejutkan, set kedua diakhiri dengan angka 15-14 untuk Rudy Hartono. Suatu yang luar biasa. Dia katakan, berikan saya satu angka lagi. Dan set ketiga, ini adalah puncak kemenangan dia karena dia berhasil mengalahkan lawannya dengan angka 15-0. Dengan kata lain, dia menang telak. Dia mendapat angka 15, lawan mendapat angka 0. Nah, di pelajaran ini saya melihat bahwa seorang yang punya persistensi, seorang yang punya kegigihan, dengan mengatakan, berikan saya satu angka lagi, hanya satu angka lagi. Bagaimana kita bisa belajar dari beliau dalam kehidupan rohani kita, ketika kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan tambahkan iman saya satu angka lagi. Tambahkan iman saya satu angka lagi. Berikan kekuatan pada saya satu angka lagi. Berikan kegigihan pada saya satu angka lagi. Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini bahwa mengapa Tuhan ingin kita gigih. Tuhan ingin kita konsisten dalam pengirian kita pada Tuhan. Kita sudah banyak belajar beberapa hari ini dari teman-teman hamba Tuhan, bahwa kegigihan dan persistensi ini akan menghasilkan pencapaian atau sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, kita lihat dari Lukas pasal 11 ayat 9-10 ini akan menjadi dasar yang akan kita renungkan sepanjang pagi ini. Lukas pasal 11 ayat 9 dan 10. Di situ dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Ini Yesus mengatakannya kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya meminta untuk mengajarkan
cara berdoa. Tuhan katakan, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Menarik kalau Ibu Bapak sempat pelajari dan juga bandingkan dengan kitab sinopsis lainnya atau kitab yang paralel dengan Lukas pasal 11 ini. Seperti kalau di Alkitab fisik disebutkan di situ ada Matius pasal 6 ayat 9 dan 13. Suatu ayat yang sama, tetapi dicatat dengan lebih baik, lebih jelas di Matius. Karena kalau kita pelajari juga dalam bahasa Yunaninya, ini ada satu hal yang berhubungan dengan masa kini yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan apa yang bisa kita dapatkan di masa depan, future. Sedangkan usaha yang kita harus lakukan adalah di saat ini. Jadi mintalah itu adalah suatu kegiatan yang aktif yang harus kita lakukan, yang akan menghasilkan nanti, akan mendapat, atau akan menerima. Dan carilah, itu adalah kegiatan yang saat ini harus kita lakukan, cari. Dan kita akan mendapat nanti, di masa depan. Dan ketika kita harus mengetok, itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan sekarang. Dan nanti akan dibukakan. Nanti, masa depan. Sesudah ini, akan dibukakan. Dan yang menarik, kata mintalah itu, ketika Tuhan katakan, maka kamu akan menerima. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan, tetapi akan Tuhan berikan. Tapi kalau kata carilah, itu adalah apa yang harus kita lakukan, dan kita akan mendapatkan. Jadi kita akan mendapatkan. Sedangkan ketoklah, itu adalah kita yang mengerjakan, mengetok, tetapi Tuhan yang akan membukakan. Jadi jelas di sini, ada yang kita lakukan, Tuhan bukakan, ada yang kita minta, Tuhan berikan, tapi ada yang kita cari, kita akan menemukan. Nah, lalu mungkin akan berkata, ya di sini saya sempat berpikir juga, dan ini juga ternyata menjadi suatu pertanyaan bagi beberapa orang. Mengapa kita harus meminta? Mengapa kita harus mencari? Dan mengapa kita harus mengetok? Kalau kita punya konsep, kalau Allah kita itu adalah Allah yang sudah mengetahui segala sesuatunya. Bahkan sebelum kita minta, ada ayatnya di Alkitab. Sebelum kita minta, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Mengapa kita harus minta? Mengapa kita harus cari? Mengapa kita harus mengetok? Suatu pertanyaan yang sulit, tetapi Tuhan bukakan pagi hari ini. Kalau di sini kita lihat, ketika murid-murid meminta, Tuhan mengajarkan cara berdoa. Tuhan mengajarkan apa yang disebut dengan doa Bapa kami. Kita akan bandingkan mengapa Tuhan ingin kita minta, cari, dan ketok. Dalam doa Bapa kami, ini mungkin sebagian dari kita sudah sangat hafal, di luar kepala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan selanjutnya. Sudah hafal. Tapi Tuhan ingin, bukan kita hafal. Tuhan ingin kita mengerti. Tuhan ingin kita ada hubungan dengan Dia. Atau ini mengatakan tentang suatu relationship, suatu hubungan antara Bapa dengan anak, antara sahabat dengan sahabat. Kita sudah mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Tuhan berikan suatu perumpamaan sini tentang seorang sahabat yang kedatangan sahabatnya lain-lain dan dia membutuhkan roti. Maka dia mengetok rumah si sahabatnya itu, tetangganya itu untuk meminta roti. Sangat menarik sini, katakan kata sahabat. Nanti kita akan sama-sama pelajari apa itu kata sahabat. Dan juga di sini katakan di ayat yang terakhir, di situ katakan Bapak mana di antara kamu yang jika anaknya minta sesuatu akan diberikan sesuatu yang lebih jelek. Ada perkataan Bapak. Jadi saya mendapatkan untuk pagi hari ini tentang persistensi dan konsistensi ini adalah hubungan suatu relasi dengan Bapak, dengan sahabat, di mana Bapak ingin kita mempunyai satu relasi yang persisten dan konsisten. Kita bandingkan dengan misalnya di Lukas pasal 11, ayat 11 itu ada kata Bapa, tapi kita akan bandingkan dengan
beberapa yang kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak suka sebenarnya tentang suatu hubungan atau suatu doa yang sifatnya itu suatu semacam hanya legalistik atau bentuknya seperti hubungan yang dipaksakan atau suatu hafalan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika mereka berdoa di jalan dengan doanya yang panjang-panjang hanya untuk dilihat orang. Hanya untuk menunjukkan kalau mereka lebih dari orang lain. Bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka hafal dengan Taurat. Ibu Bapak bisa bandingkan atau renungkan bagaimana kalau kita berdoa seperti yang saya ucapkan tadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi kita tidak mengerti. Apa maksudnya? Kita tidak punya hubungan bahkan dengan Tuhan. Kita ucapkan begitu saja, tanpa makna. Nah ini yang Tuhan inginkan. Ada suatu hubungan yang bermakna antara Tuhan dengan kita. Sehingga Tuhan katakan bahwa untuk ada hubungan, kita harus meminta. Kita harus mencari, kita harus mengetok. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan dia akan menjawab. Kita perhatikan di sini, kita akan bandingkan ya, di Matius pasal 6 ayat ke-7. Matius pasal 6 ayat ke-7. Di situ dikatakan, lagi pula dalam doamu itu, doa itu ada bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, satu bentuk hubungan. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi Tuhan katakan bukan soal kata-kata yang banyak, bukan soal kata-kata yang indah. Di Matius pasal 23 ayat 14 kita akan baca. Ada satu lagi yang Tuhan tekankan tentang apa yang terjadi ketika kita berdoa atau berhubungan dengan Tuhan. Tuhan katakan, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi ini menunjukkan suatu hubungan yang sebenarnya tidak ada, tetapi jadi suatu performance atau suatu pertunjukan dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita menyampaikan doa atau doa kepada Tuhan, tetapi hanya bentuknya hafalan, hanya bentuknya selewat, atau mungkin kita sendiri sama seperti kita mau makan misalnya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang kau berikan. Sucikan kuduskanlah makanan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kita makan. Apakah benar-benar kita mengucap syukur? Apakah benar-benar ini adalah berkat dari Tuhan yang kita berikan? Nah ini menjadi teguran untuk saya. Dan juga untuk Bapak dan Ibu. Apakah kita benar-benar punya hubungan dengan Tuhan? Nah Tuhan tidak ingin kita menjadi seperti orang Farisi. Sama seperti ahli Taurat yang pandai berdoa. Doanya bagus, doanya panjang, doanya indah. Tetapi tidak ada makna pribadi, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan doanya salah ketika seorang berdoa dengan baik, dengan bagus, dengan lancar. Tetapi Tuhan di sini menekankan tentang relationship atau hubungan dengan dirinya. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan yang persisten, yang konsisten. Saya mengajak kita melihat satu tokoh dalam Alkitab yang melakukan ketiganya ini. Dia meminta, dia mengetok, dia mencari, dan Tuhan berikan, dan dia mendapatkan. Mari kita lihat dari Daniel pasal 10 ayat 12. Tokoh ini adalah tokoh yang bernama Daniel. Mengapa saya ambil contoh Daniel? Tuhan ingatkan saya tentang Daniel. Karena Daniel ini adalah seorang yang punya konsistensi, punya persistensi. Kita lihat dalam kehidupannya, dia mengalami beberapa jabatan dalam beberapa kedudukan dan juga dalam beberapa penguasa. Dia ada dalam penguasa, waktu itu dia ada di Babel, penguasa yaitu Nebukadnezar. Dia juga ada di pemerintahan Belshazzar. Dia juga ada di pemerintahan Koresi atau Cyrus. Dan dia ada di pemerintahan Darius. Setidaknya itu yang disebutkan. Ada 4 raja yang dia layani saat itu. Dan dia konsisten. Dalam hal apa?
dalam hal iman kepada Tuhan. Dia tidak kompromi. Dia tidak dalam hal apa lagi? Dia tidak dalam hal integritasnya. Dia tidak bergoyang dalam hal integritas mengikuti Tuhan. Dalam spirit of excellence-nya, dia lakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Dan kita lihat, dia punya juga kekudusan yang dia terus lakukan. Dia konsisten dalam kekudusannya dan persisten dalam doa-doanya, dalam doa syafaatnya. Doa untuk bangsa Israel, untuk bangsanya. Doa untuk negaranya. Jadi kita bisa lihat di sini, Daniel ini seorang yang punya persistensi, seorang yang punya konsistensi yang jelas. Dan Alkitab catat semua di situ. Mari kita lihat apa yang Daniel lakukan. Ketika Tuhan katakan, carilah. Kata carilah ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya sebutnya seeking. Itu berbeda dengan look. Kalau seorang hanya melihat, itu hanya selewat. Mungkin tidak ada maknanya buat dia, hanya dia melihat dan oh iya, tadi saya melihat. Tapi kalau seeking itu satu kegiatan yang mencari. Kegiatan yang memerlukan usaha yang lebih, usaha yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat di Daniel pasal 10 ayat 12. Daniel 10 ayat 12, disitu katakan, lalu katanya kepadaku, ini adalah kata malaikat yang datang pada Daniel. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Dan ini perlu diperhatikan, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, semenjak engkau menetapkan hatimu atau set your heart. Semenjak engkau menetapkan hatimu untuk apa? Untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain seperti NLT dikatakan ketika dia mulai berdoa. Atau terjemahan lain seperti NLT mengatakan ketika dia mulai set his mind. Ketika dia sudah menetapkan dalam pikirannya untuk dekat pada Tuhan, untuk mencari pengetahuan dari Tuhan, untuk bisa mengerti apa yang terjadi, untuk mencari pengertian. Jadi Daniel ini melakukan apa yang disebut carilah. Dan dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Perhatikan di sini, kalau kita lihat kata cari, kata meminta, kata mengetuk, ini menyangkut suatu ada apa yang ada dalam manusia. Dikatakan semenjak Daniel set his mind, menetapkan pikirannya, dia tetapkan pikirannya untuk mencari Tuhan, mencari pengetahuan, mencari kebenaran. Jadi berhubungan dengan pikiran. Dan ketika dia sudah menetapkan hatinya untuk melakukan, hati ini ada suatu hal yang menarik karena hati itu akan menentukan langkah apa yang kita akan ambil. Hati menentukan pertimbangan apa yang akan kita putuskan. Langkah mana yang akan kita ambil, putusan apa yang kita akan ambil, itu ada dalam hati. Tapi pikiran ini juga menentukan apa yang akan kita dapat. Jadi dengan kata lain, mencari atau kegigihan ini menyangkut jiwa, pikiran, kehendak, dan hati. Ada gabungan antara jiwa dan roh. Ketika Daniel menetapkan hatinya untuk mencari kebenaran pada Tuhan, dia menetapkan dengan cara berdoa, itu ada suatu kegiatan rohani. Dia menetapkan rohnya untuk mencari Tuhan, untuk dekat pada Tuhan, untuk sungguh-sungguh meminta pada Tuhan. Dan dia menetapkan pikirannya, atau dia menetapkan jiwanya, hidupnya, untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Filipi 4 ayat 7 dikatakan kita harus menetapkan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dan kita harus menetapkan hati kita dengan hati Kristus. Jadi saya melihat di sini dan mendapatkan bahwa kata carilah
itu adalah satu hubungan dengan Tuhan, atau dalam bentuk doa secara rohani, menetapkan pikiran kita secara jasmani, untuk apa? Untuk jadi satu kesatuan dalam sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan. Satu relasi yang Tuhan inginkan kita sungguh-sungguh, serius dalam mencari Tuhan. Dan itu melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Kita lihat ada suatu proses juga yang disebut dengan meminta di sini. Daniel 10 ayat 12 di sini katakan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan baca kembali, masih di Daniel 10 ayat 12. Di situ katakan, sejak hari pertama engkau berniat atau sejak hari pertama engkau menetapkan pikiranmu, kehendakmu, hatimu untuk mendapatkan pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Ada kegiatan merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah ini adalah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Sama yang sedang kita lakukan di pagi hari ini. Saya bersyukur kalau kita masih bisa atau mendapatkan fasilitas anugerah dari Tuhan untuk bisa berdoa setiap hari datang. Karena dunia ini membombardir kita dengan informasi-informasi yang menakutkan. Coba ibu bapak perhatikan, kalau seorang mencari berita-berita kriminal, apa yang akan dihasilkan dari berita itu? Kalau saya perhatikan, kalau saya mulai mencari berita-berita itu dan fokus itu, maka yang muncul adalah ketakutan. Yang muncul adalah ketakutan. Mulai berpikir untuk misalnya beli CCTV, mulai berpikir untuk memperkuat gerbang, mulai berpikir untuk meningkatkan keamanan, ketakutan yang muncul. Dunia menawarkan ketakutan. Kalau kita baca berita tentang ekonomi, maka yang muncul adalah kekhawatiran. Karena dunia ini sekarang sedang bergejolak. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, hanya membuat kita tambah khawatir, tambah takut. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Maka sama seperti Daniel, maka di sini katakan Daniel dikuatkan. Hatinya dikuatkan, pikirannya dikuatkan, fokusnya dikembalikan kepada Tuhan. Itu disebut dengan meminta. Daniel meminta pada Tuhan. Dengan cara apa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Daniel pasal 6 ayat 10b. Kita akan lihat di Daniel pasal 6 ayat 10b. Apa yang dia lakukan dalam hal dia menguatkan imannya, menguatkan hatinya, menguatkan pikirannya. Di situ kita katakan, Daniel pasal 6 ayat 10b, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita perhatikan di sini, seperti yang biasa dilakukannya. Ini adalah suatu konsistensi. Dia berlutut sehari 3 kali, dia berdoa 3 kali sehari. Dia datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Dia minta pada Tuhan, minta pengertian pada Tuhan 3 kali sehari. Konsistensi untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Tadi dapat dikatakan dalam proses meminta, kita aktif meminta pada Tuhan, tapi jawaban itu dari Tuhan. Hasil itu dari Tuhan. Tapi dalam hal mencari, kita akan mendapatkan. Kita yang akan mendapatkan. Itu yang Tuhan katakan di situ. Dan ketika kita mengetuk, maka dikatakan Tuhan akan membukakan. Jadi di sini dikatakan, Daniel 3 kali sehari berdoa, datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pengertian pada Tuhan. Dan kita perhatikan sini, apakah Daniel dalam 3 kali sehari ini, dia tidak mengalami yang namanya tekanan atau kesulitan atau hal-hal yang menekan dia dari luar. Perhatikan dia dalam keadaan ditekan saat itu. Dalam keadaan dibombardir dengan kesulitan. Dia difitnah. Dan orang tidak suka dengan cara dia beribadah kepada Tuhan. Karena dia anggap dia melawan raja. Kita perhatikan bahwa seperti yang saya katakan tadi. Ketika untuk saya pribadi, kalau saya datang
doa pada Tuhan, saya dikuatkan kembali. Saya datang memuji Tuhan, iman saya ditumbuhkan kembali. Mengapa? Karena dunia ini menekan, membombardir kita. Bagaimana kita punya kekuatan, bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana kita bisa persisten di tengah tekanan. Ketika kita tidak punya kekuatan dari Tuhan, hasilnya hanya ketakutan, kekhawatiran. Oleh karena itu Tuhan katakan, untuk suatu hubungan dengan Tuhan, seorang perlu persisten untuk datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, meminta anugerah Tuhan setiap hari. Bahkan Daniel lakukan 3 kali sehari. Jadi pagi hari ini, kita belajar bahwa Tuhan sebenarnya ingin kita meningkatkan mutu relasi kita dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita, tetapi Tuhan ingin kita minta. Menunjukkan bahwa dia adalah Bapa yang baik. Suatu relasi antara Bapa dengan anak. Saya sempat pikir, kalau Tuhan sudah tahu mengapa kita harus minta, seperti pertanyaan yang dia tadi awal. Mungkin kita bisa berpikir seperti ini. Kalau kita punya anak, kita juga sebagai anak, atau saya sebagai anak, saya punya orang tua. Saya anggap orang tua saya itu sudah tahu dan akan memberikan. Tapi saya tidak minta. Mungkin Bapak akan berikan, ayah akan berikan. Tapi berbeda kalau saya meminta dengan pribadi kepada ayah saya. Ada hubungan yang baik ketika saya datang secara pribadi, menunjukkan bahwa saya adalah anak kepada Bapak. Datang secara pribadi, meminta. Menunjukkan bahwa saya punya hubungan yang baik dengan Bapak. Menunjukkan bahwa saya menghargai Bapak. Menunjukkan bahwa saya serius sama Bapak. Menunjukkan bahwa saya menghormati Bapak. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan pasti akan berikan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman. Pasti Tuhan berikan. Tetapi Tuhan ingin kita datang, mengetok, meminta, mencari. Dan itu yang Tuhan tekankan untuk pagi hari ini. Baik, jadi pagi hari ini kita belajar bahwa untuk bisa kita persisten dan konsisten, kita harus bawa seluruh tubuh, pikiran, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Penuh, utuh, datang kepada Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh dalam berdoa, melalui konsistensi dalam doa, dalam ibadah. Dan kita harus men-set atau menetapkan pikiran kita, jiwa kita, roh kita, untuk tetap dekat pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, Tuhan kuatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.